kita kan sudah bekerja ini toh, jadi sekarang suka duka di lapangan atau semasa kerja di profesi ini. Profesi kalau menurut saya profesi yang unik bagi perempuan sih. Bagaimana kalau Loren duluan, karena dia sudah lebih dulu terjun ke kali. Lebih senior dari Katong. Bagaimana? Kalau saya sih namanya dunia pekerjaan pasti ada suka duka. Kalau tidak ada suka duka tuh ya bukan hidup juga kalau mau dibilang toh, pasti ada senang, ada susah juga. Sukanya dulu, yang senang-senangnya baik-baik berapa? Ya kalau senangnya baik-baik, puji Tuhan, pertama dapat gaji kan dari pekerjaan toh, maksudnya pasti. Orang kerjaan pasti dapat gaji gitu. Terus kedua, kita banyak relasi juga, bisa ketemu banyak orang. Macam kita ada perlu apa, mungkin kita bisa saling tukar informasi juga dengan orang itu. Aksesnya lebih cepat. Terus yang ketiga, menyenangkan sih, kita dikasih kesempatan juga untuk menjelajah banyak hal, misalkan bisa ke daerah yang bukan cuma Sorong tapi macam ke tempat-tempat yang saya tidak pernah datang gitu, macam saya ke daerah-daerah yang di wilayah Papua Barat atau pokoknya menikmati perjalanan, bisa liburan, bisa kerja sambil jalan-jalan kayak gitu. Jadi senangnya itu sih bisa banyak hal positif juga yang saya dapat gitu. Nah kalau dukanya sendiri ya begitu, liputan-liputan yang menantang gitu tau, seperti mungkin kejadian-kejadian. Saya cerita apa pengalaman waktu pas saya liputan kerusuhan di Sorong pas tahun 2019. Itu tuh saya melaporkan dari lapangan, itu sudah di TV nasional secara langsung guys. Jadi saya live dari lapangan tuh, kejadiannya di kilo 9 situ. Saya hampir tuh mau dapat bunuh dari orang gitu, gara-gara ya orang dari kan dalam situasi oknum gitu ya? Dari oknum gitu, dalam situasi yang orang lagi emosi, lagi panas gitu toh. Terus saya melaporkan langsung dari lapangan, ya sudah, pas dalam saat itu tuh tidak ada pihak keamanan, jadi pas selesai melaporkan langsung orang serang keluar, maksudnya keluar dari tempat tuh langsung macam satu itu pengalaman yang saya tidak akan pernah lupa gitu. Tapi tidak apa-apa sih, jadi itu tuh semakin bikin pacu saya untuk ternyata saya harus menghadapi orang-orang itu seperti gini gitu. Jadi saya jadi belajar untuk tahu cara menghadapi orang gitu. Tapi memang pas kejadian itu tuh memang itu menurut saya tuh paling fatal. Saya membayangkan kalau saya sampai saat itu saya dibunuh tuh, saya tahu mungkin saya ada sampai saat ini gitu. Itu sih dia punya remaja guys. Nah itu terus banyak sih banyak hal-hal juga yang saya temui pada saat menjalin hubungan komunikasi dengan orang-orang di sekitar teman-teman. Ada mungkin yang beda pendapat kayak gitu-gitu ya, suka dukanya seperti itu. Tapi ya berusaha untuk menjalani, berusaha untuk kita cari tahu kita harus seperti apa, kayak gitu sih yang saya lalui supaya saya bisa tetap bertahan dan saya nyaman gitu. Kalau macam saya malas tahu juga, saya tidak mau cari tahu saya harus seperti apa, ya mungkin kalau mau dibilang saya mungkin dijauhi banyak orang gitu. Tapi ya itu sih, kalau kerja saya cuma mau kasih tahu aja, kalau kerja di dunia ini tuh hal pertama yang kita harus buang tuh ego. Itu sih, karena kalau masih pertahankan ego ya kok tidak akan pernah sukses lah kalau mau dibilang. Kok tidak akan pernah sukses juga, karena orang pasti semua tidak akan, maksudnya orang aku sombong gitu kok siapa yang sedangkan kita tuh dituntut untuk kita komunikasi baik dengan orang, atau cara kita berbicara bagaimana dengan orang, terus bisa disukai sama orang, kayak gitu juga. Jadi saya senang sekali karena saya di dunia jurnalis ini banyak hal yang saya pelajari ya, warna-warni lah. Atau kalau orang bilang kaki abu kayak ini, itu sudah jadi memang suka dukanya itu sudah lah yang sukanya bisa kemana aja ya, yang dukanya itu liputan kacau-kacau, apalagi gitu. Perempuan tuh kita ya, itu tuh tantangannya tuh besar sekali perempuan, apalagi kalau liputan di televisi kita butuh video gitu kan. Memang yang kita temui itu dapat lempar dari orang, dapat usir, dapat ancam, bahkan tapi rebut kamera. Itu menikmati sampai kamera pernah dapat rebut. Tapi itu ya, pelajaran, itu pengalaman gitu. Kalau tong terlalu itu ya tong terada cerita juga sih kayak gitu sih. Sekarang saya lanjut Jura. Kalau ada juga bagaimana nih suka duka? Suka dukanya tuh ya paling pertama pasti sukanya dulu, yang bahagia dulu lah. Aku terharu. Iya. Nice. Itu pertama yang jelas menangis.
ini suka, ini bahagia Oh, dulu. Iya, itu bahagia. kan terharu tuh. Oh, Jadi tapi bisa juga nangis. sedih gitu Iya, kan. saking Iya, bahagianya kan. bahagianya tuh. Iya, benar. tapi jangan nangis karena Oh, nggak ada enggak. tisu. Tenang aja, sudah Wonder Woman ini. Yang sukanya itu ya waktunya kita fleksibel. Kita memiliki waktu yang fleksibel, kita nggak harus kegiatan datang jam 8 terus kita harus datangnya jam 8 tuh enggak. Kita bisa datang jam 10 atau ini karena kan kita cuman media cetak jadi ya fleksibel itu. Oke. Terus yang kedua ketemu banyak teman, bisa masuk ke berbagai instansi yang dulunya kita tuh nggak berpikir bakal bisa masuk ke situ dengan cara yang mudah, cuman menyebut wartawan ingin wawancara langsung ketemu kayak Aksesnya gitu. lebih mudah. Permudah lah aksesnya. Kedua dan ketiga mungkin dengan menjadi wartawan juga kita bisa apa ya, maksudnya dapat banyak pekerjaan yang lain sebenarnya kalau kita bisa manfaatkan dengan baik. Maksudnya pekerjaan sambilan lah yang pastinya halal ya. Terus yang ketiga yang terakhir yang pastinya gaji. Setelah kita kerja pasti harus ada gaji. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Kalau untuk dukanya apa nih duka? Kalau untuk duka menghadapi egonya orang itu, karena mungkin saya nggak seperti Kak Flora yang sudah beberapa kali dalam duka-dukanya tuh kayak apa kemarin penyerangan itu. Kalau saya lebih menghadapi egonya petinggi ya, karena kata kutip petinggi, karena mungkin nggak semua tapi ada beberapa dari mereka tuh melihat kita tuh kayak oh siapa kak kayak Pandang gitu, enteng, pandang ya? enteng, tapi kita perempuan. Lihat mata sebelah. Kita pernah ya salah satu petinggi lah di sini. Oke. Pernah di dalam ruangannya tuh saya dikata-katain, dimarah-marahin. Itu dukanya. Nah, itu dukanya saya, maksudnya tapi itu Tidak saya dihargai ya. nah tidak dihargai sama saya karena mungkin dia pikir aku perempuan aja mau tidak ada masalah buat saya kayak gitu, maunya menekan kita. Tapi kan kita sebagai perempuan juga harus punya, kalau kita punya data yang baik, kita punya data yang betul-betul memang itu datanya kita yang nyata, kita nggak usah takut, lawan aja sampai akhirnya dia sendiri yang emosi dengan saya. Untung gak sedih tindakannya. Dukanya itu aja. Terus dukanya juga itu saya tuh orangnya tuh apa ya, yang membuat kayak tidak, yang susah kayak yang membuat saya tuh nggak duka itu. Yang paling duka tuh kalau macam kita liputan kayak orang meninggal, kayak orang-orang yang kena musibah gitu. Oh jadi oke, berarti dia ini apa namanya tidak tega untuk bertanya. Oh, tidak tegaan begitu liput yang sedih-sedih yang gitu. sedang berduka gitu. Kayak macam ada orang yang kebakaran atau apa musibah apa tengah gitu. berduka. Tengah berduka terus kita datang ke Banyak sana tanya. bertanya, itu kan emosinya itu Berarti kok tidak tegaan, tapi itu kan bagian dari kerja kita. bagian dari pekerjaan, bagaimana kita harus merealisasikan mereka punya apa yang mereka rasakan. kadang-kadang sehingga dapat ada- marah. Itu satu kesulitan memang. Iya. Nah, itu kesulitannya. Karena kita harus menyeimbang itu bagaimana caranya untuk bisa hadapi masuk Karena ke dalam punya situasi itu. yang orang lagi emosi, sedih kayak gitu. Itu Iya, memang mereka salah punya satu mood ini. salah satu suka duka itu juga tantangan sih. Iya. semua Kita wartawan. menjaga moodnya mereka agar tetap baik gitu. Itu sih, itu aja. Yang lainnya nggak terlalu kerusuhan kemarin juga kita sama-sama ini, cuman beruntung saya kemarin tuh tidak terlalu di tempat yang apa namanya tuh yang memang parah gitu kan, karena cuman ambil gambar Rawan gitu ya. nggak terlalu rawan. Oke. Itu Itu saya liputan suka dukanya ada lagi. itu aja sih. Itu suka dukanya juga sama Flora. Kalau saya ini yang pertama yang suka yang senang-senang itu ya pasti sama kita. Jalan-jalan. Ya kita kerja, jadi di dunia profesi ini nih yang Jura bilang fleksibel, kita punya waktu itu kalau berita sudah dapat sudah kita punya kerjaan selesai, setelah ketik selesai sudah. Nah berhubung saya tuh kerja sudah jadi wartawan, ketik berita, kirim sudah, terus sudah jadi redaktur, edit berita tuh juga sudah. Nah kerja yang paling senang di sini tuh itu kita punya waktu, setelah selesai pulang tidur tidak pikir apa-apa lagi, besok tinggal cari berita apa lagi ya. Beruntung ada penugasan dari kita punya senior. Nah terus yang kedua itu sama, kita bisa ketemu orang baru. Terus misalnya kita ini kan hanya cuma wartawan ya, tapi pas ketemu kayak misalnya disuruh wawancara tentang kesehatan, jadi otomatis kita wawancara kayak misalnya dokter, jadi penyakit apa kita tahu obatnya. Itu padahal kita bukan dokter nih, tapi kita tahu oh penyakit ini obatnya. Jadi ketika kita di banyak informasi. jadi tambah-tambah wawasan secara tidak langsung. Misalnya kita kayak soal kriminal, kita tanya jadi tahu pasalnya,
Terus Jadi kita dituntut macam harus tahu semua begitu. iya, jadi ya kalau orang lain bilang sih, mereka bilang wartawan itu ya wawasannya luas lah, karena kita bukan hanya di satu titik saja, kita nih semua titik kita keliling. Misalnya pemerintah, jujur sebelum saya di wartawan itu saya tidak tahu soal DPR, MPR, sumpah tidak tahu soal legislatif. Walaupun itu kita belajar deh, belajar di Iya, SMA, memang belajar, tapi hanya teori gitu loh. kita tidak Ya, tahu itu kan jurusannya gitu. wali kota itu siapa, bupati itu siapa, tidak tahu, karena ya begitu sudah masyarakat yang bikin tidak. kepo begitu. Kita kalau ada saksi kita tahu, penting juga ya, tapi setelah saya terjun di sini saya jadi tahu itu DPR itu siapa gitu, DPR, bahkan komisi-komisi juga jadi tahu. Jadi harus dituntut tahu Nah, begitu. Jadi secara tidak langsung kita punya wawasan tertambah dengan kerjaan ini. Jadi tertambah, misalnya olahraga kita jadi tahu, oh ini Offsetnya kayak gini. iya, jadi tahu dia punya, pokoknya tambah wawasan. Itu yang kedua, senangnya di situ. Terus yang ketiga, narasumber kan beda-beda, jadi otomatis kita kenalnya juga beda-beda, dan kita bukan hanya semata-mata untuk cari berita, kadang mereka juga sharing pengalamannya mereka ke kita. Jadi sambil ini ada narasumber yang mereka itu kaku, tidak pernah kayak bagi sharing kayak kita, kayak pengalaman mereka kayak kita. Ada yang memang welcome gitu. Nah, welcome itu yang kadang cuma wawancara tuh mungkin setengah jam, ini kita bisa berjam-jam, karena kan Bicara dia bilang curhat. bicara Bagi kerja, informasi, iya. bagi informasi gitu. Selain informasi, setelah wawancara mereka punya pengalaman pribadi. Usah dulu dari sini tanya-tanya background, habis itu ke pengalaman. Jadi situ tambah wawasan lagi. Ternyata dia dulu itu hanya, misalnya saya pernah wawancara satu narasumber tuh, dia hanya cleaning service, dia angkat jadi marketing, habis itu kan dia jadi kepala cabang, dan itu Luar biasa. sandalan. Itu kita dapat pengalaman. Oh berarti jadi selamanya tuh kalau kau tidak berusaha ya hanya di situ saja kau punya ini stuck, tidak naik tangga. Itu senangnya. Yang keempat itu bisa keluar daerah, dan jujur saya waktu kuliah tuh janji dengan teman-teman kos, kita kalau libur, kita kalau sudah sukses kita ke Bali sama-sama ya. Tapi saya belum jalan dengan dorang di kerjaan ini, saya sudah ke Bali, bahkan sudah 2 kali, dan itu alhamdulillah tidak pernah terbayangkan untuk berangkat gratis. Pokoknya senang di pekerjaan ini. Terus pernah ke Ambon, pokoknya dengan ini ke Jakarta tuh pikirnya wow gitu, begini-gini. Padahal kalau menurut saya Kunjungi banyak tempat begitu iya, ya. jadi aja. masih Papua yang andalan kalau mau dibandingkan dengan yang kayak Bali, Jakarta gitu. Pokoknya masih Papua yang andalan, Raja Ampat lah istilahnya. Karena kita kan lahir di sini ya. Bukan masalah lahir, tapi memang beda gitu. Kalau Kita di jadi sini masih asri. Jadi kita masih Ada bisa perbandingan, bedakan iya. benar. Daerah mana yang bagus, daerah Pokoknya mana Bali yang bagus, pokoknya gitu lah. Bali bagus, Makanya itu Jakarta sudah bagus. enaknya Tapi itu kalau- karena polusinya itu. Iya. Papua aja Nah. the best. Papua tuh masih asri guys. Jadi kalau mau Sejauh lah dari yang pengen asri-asri ke Papua dari aja. asap-asap yang lain. Iya, asap-asap. Cari asap-asap. Pokoknya terpapar-papar, pokoknya polusi yang terbagus itu di sini masih asri. Masih aman lah. Aman. Terus itu yang paling senang itu. Nah, dukanya ini duka. Jadi saya tidak mau lupa itu yang itu sudah saya bilang, liputan penemuan mayat jam 2 malam itu perempuan. Itu tuh mau menangis, tapi senior saya bilang harus dapat. Kita tunggu, ini jam 2 nih, kita tidak akan cetak koran kalau berita itu belum ada. Jadi bahaya nih, teman-teman punya berita lain tidak akan ini. Aduh, jadi ada tanggung jawab besar di situ. Akhirnya curhat dalam diri sendiri. Harus pergi dapat. Padahal Macis bilang, kok ini gila apa begini, tapi tidak, tanggung jawab kerja. Ya, karena kita kan sudah dapat hak kita ya, ini kewajiban kita. Jadi sudah pergi, alhamdulillah ada teman namanya Rido, dia itu anak kompleks, akom ade. Pokoknya itu saya bilang, weh, aku temani saya dulu. Saya bilang temani beli nasi goreng, padahal di penemuan mayat. Jadi dia kaget juga pas sampai di sana. Dia beli sandalan, pokoknya begitu sudah. Itu yang dukanya. Yang kedua soal kacau. Itu kacau, ada masyarakat yang 2019 meninggal. juga. Itu sangat ini. Yang masyarakat meninggal itu tahun berapa? Tahun 2017-an. 2017 itu kalau tidak salah. Jadi itu kacau yang mereka arak-arak mayat itu lah. Putih itu kacau memang. Orang minta, aduh. Saya di tengah masa, sedangkan saya punya redaktor dengan rebel tuh orang di belakang water cannon. Baru saya di tengah masa. Aduh, pas kacau orang Tergantung dagdikduk ya. di tengah-tengah dalam Tahu mau lari gedungnya, kemana, begitu. di dalam gedung itu doi suka si picak-picaknya dengan parang ini penyampaian. Sabra pas lihat dong kasih hajar itu dengan parang rata itu, ada yang bilang gini,
Wih, balik kanan ada nenek dengan tete di depan saya tuh selalu, pokoknya ingat. Saya bilang nenek, tete, kok punya ini waktu ini sisa sedikit, sama masih muda ini jadi Masih panjang. kakak tabrak nenek dan tete di depan buka pintu, keluar nih, astaga, kalau tidak nih kakak dapat tebas dalam. Tapi ya itu sudah dukanya itu, yang saya akan lupa sampai detik ini. Terus yang liput kasus, jadi itu sampai 8 jam mau diculik. Itu saya sempat 1 minggu tuh naik taksi kawan-kawan, naik taksi karena takut orang sudah hafal saya punya DS tuh. Jadi 1 minggu saya naik taksi dan memang begini, karena berita harus naik terus. Jadi kadang kita harus melihat berita itu. Saya pernah ikut pelatihan sampai ada kalimat yang saya kadang juga kamu sudah dengar apa? Saya bilang di teman-teman, tidak ada peliputan seharga nyawa. Dari saya ikut pelatihan itu dan saya beruntung ikut pelatihan itu. Kalau tidak saya punya jiwa-jiwa membara untuk liput kasus-kasus di apa gitu. Hajar saja, hajar. Padahal ada berita-berita yang harus kita tahan gitu loh. Maksudnya, kok jangan terlalu terbawa lagi. Kalau tidak ya itu karena ada ancaman-ancaman. Kita punya nyawa juga. Jadi satu ingat tuh, tidak ada peliputan seharga nyawa. Betul juga sih. Jadi sekarang bikin berita ya jangan terlalu terlena dengan oh minta saya wartawan saya harus bikin berita ini. Kok udah pak culik udah mati juga. Iya. Orang tua yang sedih. Intinya jangan Belum nikah lah. terlalu semangat Oke. semangat berlebihan, terlalu berlebihan juga tidak baik. Ya, Jadi betul. itu mungkin saya punya duka. Saya sedih. Nah, kenapa memilih pekerjaan ini sampai suka duka. Nah yang terakhir mungkin kamu dua ini atau saya juga buat teman-teman yang mungkin ingin bergabung dan mungkin buat mereka yang pandang enteng dengan kita punya, karena kita ada seragam tapi kita kadang lebih Lebih nyaman pakai baju biasa. baju preman dong bilang, Tapi yang sopan lah. tapi ya, sopan. masih sopan. Jadi Berkerak kita lah. juga tidak setiap hari pakai seragam, kita punya seragam Ada kadang tertentu. formal, terus sekarang pakai batik juga di Kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang memang diwajibkan untuk formal gitu. Tapi kalau kayak lagi santai-santai gitu kita kayak begini aja, kayak saya Nikmati, kaos. ya. Ini tidak ada Biasa kegiatan aja. formal jadi kaos. Intinya sopan. Terus itu gimana tuh? Maksudnya buat kamu-kamu ini untuk menapi kalau mereka kita ini kerjaannya ya tidak seperti mereka lihat kayak pandang sebelah mata, pandang enteng lah. Dari ada dulu Kalau untuk saya sih, untuk Jangan teman-teman yang mau bergabung jadi wartawan, wartawan atau wartawati, tidak usah lihat dari tong pakaian. Maksudnya, kamu pakaian kayak gitu kayak kurang terpandang kan? Tidak. Kita pekerjaan itu sesuai dengan yang selalu saya percayakan dalam satu diri, yaitu mulia. Kita menyampaikan pesan kepada orang, kita menyampaikan kenyataannya, berita yang nyata karena kita di lapangan. Ingat jadi wartawan juga itu harus memang karena kita dapat berita itu dari lapangan ataupun dari narasumber terpercaya. Jangan cuma katanya tapi faktanya. Nah, seperti itu. Dan untuk para narasumber yang hatinya keras lah atau mandang kita sebelah mata Keras, tuh, ya? kayak tai. yang pandang kita sebelah Keras, mata bosku. tuh, Haswa bilang di atas langit masih ada langit, dan sekarang kau bisa lihat apa yang tadi sama kau diri. Ini curhat sedikit juga. Maksudnya tidak usah memandang kita tuh kayak kok datang buat apa, tidak. Kita cuma ingin menyampaikan pesan dari pekerjaan yang kalian lakukan. Kalian tanpa kita kalian tidak akan tahu, orang tidak akan tahu pekerjaannya kalian seperti apa. Kalian cuma mau dibilang sebenarnya kalian kalau tanpa kalian punya pakaian, kalian juga masyarakat biasa, masyarakat sipil. Tapi kita, walaupun kita pakai seragam ataupun tidak, kita tetap wartawan. Kita tetap mencari berita, kita akan mengangkat nama kalian yang katanya bekerja. Seperti itu. Kalau dari saya sendiri buat mungkin adik-adik dong yang mau terjun di dunia ini kerja, yang pertama itu mau belajar. Itu paling pertama itu. Jadi tanamkan pada diri sendiri, mau belajar, mau di bidang apapun, walaupun bukan kita jadi wartawan, mau dimanapun, kau harus tanamkan bahwa aku mau belajar dan benar-benar mau bekerja. Karena ketika ada kesungguhan di situ, pasti ada hasil yang sempurna. Jadi kalau kerja di sini, ya Bismillah dan kerjanya pakai hati. Karena kalau tidak pakai hati dan iman yang kuat, kau lemah dan lepu. Jadi kok di sini banyak godaan. Setiap pekerjaan ada godaan. Tapi kalau menurut saya, di sini lebih setelah saya bekerja di beberapa perusahaan gitu, di sini tuh
cobaannya lebih besar. Iya. Setan lebih banyak ya. Setannya Karena ada. kita bisa lihat orang punya Tapi bagaimana kita menghadapi setan itu? Apakah kita jadi setan Atau kita atau kita menahan diri jadi manusia saja, walaupun kita tidak jadi malaikat gitu. Terus kalau ada yang mau kerja di sini, banyak bertanya, banyak referensi. Karena kayak saya bilang tadi, dari yang kita tidak tahu menjadi tahu, apa yang selama ini tidak ada di benak pikiran jadi tahu di sini, dapat di sini, penuh warna-warni lah kalau kerja di sini. Ketemu orang berbeda-beda tiap hari, tidak bikin jenuh, tidak harus selalu di ruangan, pokoknya tidak bikin bosan. Makanya kenapa saya sampai 7 tahun berada di posisi ini, walaupun kalau bilang gaji ya begitu bisa sudah. makan lah. Intinya kita bisa makan. Saya bukannya intinya di mana kita bisa makan, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, alhamdulillah. Jadi tidak perlu harus gaji tinggi, yang penting kau nyaman, Dix. Kau nyaman saja, walaupun kau nyaman-nyaman. Ada yang bilang zona nyaman, zona nyaman itu seperti apa sih? Jadi pertanyaan itu, ada yang bilang kau harus keluar dari zona nyaman. Kau mau sampai nyaman-nyaman mana? Semua pekerjaan itu ada suka dukanya. Kau mau, ini perusahaan ini lebih ingin. Mau dimanapun semua perusahaan ada aturan, mau tidak mau kau harus ikuti aturan itu. Dan yang kedua, buat mereka yang memandang kita sebelah mata, pandang enteng kita, Wah, Dix. terima kasih sebelumnya, tapi cuma mau bilang aja, mata, telinga, semua apapun itu dari pemerintah, masyarakat, apapun, tanpa kita nih tidak akan tersampaikan, tidak akan teruraikan dan tersebar. Jadi ya kita juga punya andil untuk fungsi sosial dan fungsi-fungsi semuanya kalau memang kita dimanfaatkan. Intinya buat narasumber yang mungkin kecewa dengan salah satu oknum wartawan yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Sorong, semua wartawan tidak seperti itu. Jadi ketika ada wartawan yang memanfaatkan dia punya profesi untuk mengambil keuntungan pribadi, jangan diladeni. Ya kalau bisa dilaporkan polisi saja orang-orang seperti itu. Itu kalau dari saya. Bikin kotor aja. Jadi buat Kakak Flo bagaimana? Kalau saya mau bilang, kalau kamu mau Masuk cari uang banyak, terus aja jadi wartawan. Saya cuma bilang, karena kalau kamu kaya, tapi kamu jadi pengusaha kah, atau mungkin kamu jadi caleg kah, PNS kah, atau mungkin kamu bisa kaya. Tapi kalau mau kaya jangan jadi wartawan. Iya. Karena wartawan itu kalau mau dibilang Susah pekerja sosial juga ya kalau mau dibilang, karena kalau tidak datang dari hati percuma, sia-sia gitu. Jadi kalau memang buat teman-teman di sini, mental harus kuat. harus kuat. Jadi Kalau mental terkuat mental lepuh. kerupuk jalan 1-2 hari kok lepuh. dia sampai Balikan. kok Istri kedua. mati berdiri lagi kan ibaratnya gitu Nah, loh. ini. Gara-gara memang pekerjaan wartawan tuh orang bilang kaki sebelah dikubur, kaki sebelah di dunia nyata kayak gitu. Jadi memang tantangannya tuh gitu sudah. Jadi buat kamu semua yang memang mau terjun ke dunia ini tuh ya itu sudah siapkan Pikir-pikir lagi. mental betul-betul, terus betul-betul itu datang dari hati, jangan cuma ikut rame. Karena ketika kau ikut rame dan kau dia perhadapkan dengan masalah yang betul-betul urgent atau memang yang kau tidak bisa hadapi, kau akan nangis dan hari itu mungkin kau akan mengundurkan diri gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Pertama tuh itu sudah kau siapkan mental betul-betul datang dari hati, dan kau juga harus bersikap dewasa gitu. Karena kalau kau masih kekanak-kanakan, masih pikiran bermain-bermain, lebih baik tidak usah. Karena ini bukan cuma wartawan kan ya, semua pekerjaan itu bukan tempat bermain-bermain, tapi itu tempat dimana kau harus sungguh-sungguh, kau harus betul-betul pengalaman. melatih kau berdiri untuk meraih sukses lah ibaratnya, Tanggung jawab. tanggung jawab juga gitu. Terus kalau buat orang-orang yang meremehkan pekerjaan wartawan, saya cuma mau bilang semua pekerjaan itu ibaratnya tuh berharga di mata Tuhan gitu. Jadi tidak ada yang sempurna, semua tuh pasti ada orang bilang dia punya kelemahan juga kayak gitu. Jadi intinya kalau kau meremehkan orang lain, otomatis kau juga pasti akan diremehkan. Jadi satu prinsipnya gitu aja, kalau kau meremehkan saya ya sudah, itu urusan dengan Tuhan gitu. Jadi saya pada dasarnya tetap saya fokus jalan, bisa punya pekerjaan. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang mau meremehkan, mau anggap remeh atau apa, saya tidak pusing, karena saya pikir saya punya tugas pekerjaan, itu tanggung jawab yang saya harus selesaikan kayak gitu. Itu sih dari saya. Ya, kalau saya juga tambahkan, ada yang maksudnya memang kerjaan ini juga tuh dia memang fleksibel, tapi
kita harus punya itu tuh anytime anywhere. Kita ke waktu Pokoknya kerja harus tuh stay. 24 jam. Saya cuma Jadi mau bilang. di saat Standby. tanggal merah saja Tanggal itu merah tuh kita kita liputan. Iya, kita liputan. Tanggal merah, hari Natal, Lebaran, kita Lebaran, kawan. jadi sementara jangan pikir sholat tuh- itu habis itu foto liputan. Sementara berdoa begini, ambil kamera, ambil gambar, video kawan-kawan. Tapi Jadi, dari memang, wartawan tapi itu nikmatnya, itu sensasinya, itu sensasinya. Jangan kamu pikir itu sensasinya sih dari pekerjaan ini. dari wartawan juga tuh kau bisa tahu latar belakangnya orang. Kau bisa tahu, oh jadi orangnya tuh sifatnya tuh kayak gini. Oh pekerjaannya itu dia bisa manfaatkan tuh Iya. seperti itu. Itu dari meskipun wartawan. meskipun tong langsung bicara di tong bos Iya. tapi tong curhat, maksudnya curhat di sesama lah tuh, tapi itu sudah menikmati gitu. Jadi satu curhat kayak yang satu, jadi akhirnya kita jadi dapat titik temu, jadi oh kok harusnya tuh begini. Saya pernah dapat pasangan di lingkungan wartawan gitu ya. Pasangan rada semua tuh teman, Rada. karena tong tuh semua Setahu saudara, kartu. Kalau kita semua kartu, tinggal saudara di dalam Tuhan. nanti kan nggak ada yang punya pacar ya. Iya. Iya. Jadi baru buat Itu kamu yang sudah bekerja di sini toh. Saya tuh pernah dengan, maksudnya kita punya waktu nih sudah saya bilang. Ketika ada liputan dapat telepon turun, kok tak ada perlu alasan. Jadi saya pernah itu dengan mantan kita tuh pas makan ini gitu, baru Lalu. makan Iya, baru masa ada liputan telepon, liputan, bisa ada liputan. Ya mungkin karena ya putus ya gara-gara itu. Jadi susah ya. Kita jangan gitu di rumah lagi keluarga, wih malam minggu sementara karaoke nih bakar-bakar ayam, ada liputan cepat ada ini patroli malam, hah oke turun bawa ayam makan di jalan. Jadi kita soalnya waktu gitu, tuh terbuang. iya. tapi Dan jangan kamu takut, itu Iya. tuh tidak setiap hari itu terjadi. seni, itu bilang seni Itu sih. tidak setiap hari terjadi. Lebih banyak Jadi, senangnya. lebih banyak senangnya sih kalau kita, karena Santai, kita malah santai. bagusnya tuh kita berdoa supaya jangan ada kerusuhan, Iya, jangan iya, ada peristiwa betul. bencana dan sebagainya, supaya kita juga aman gitu. Iya. Tapi kita liputannya tuh yang apa ya, Adem-adem yang tentang kearifan lokal masyarakat. Nah itu lebih enak gitu. Terus- Jadi tong tidak perlu takut. Jadi kan Progres jangan berpikir pembangunan aduh masuk pemerintahan. wartawan lagi tong tidak bisa pacaran enggak, tidak bisa menghabiskan Memang susah. waktu dengan keluarga begitu toh. Memang susah. Tidak seperti itu juga sih. Iya, Tergantung dari kalian saja sih sebenarnya. Ini saja komitmen Memang susah, pasangan. Kalian aja toh. Pasangan komitmennya bagaimana? Jadi Betul. kalau dia terima kok padanya pasti dia kan Iya. temani Iya, kok. betul. Oh mau liputan dia temani kok. Nah, Dia memang atau sayang. intinya kalau orang bilang kalau sudah jodoh tuh terakan Iya, kemana gitu. karena buktinya ada teman-teman kakak senior orang yang sudah nikah juga, Iya, sudah anak, sudah anak sampai malah. 3, 4. Tapi Pokoknya kan kalau karena tidak hidup nih suami karena kan- saking menikmatinya tuh jadi iya. makanya begitu. Tapi pokoknya. menyenangkan sih sebenarnya Iya. tuh. Terus yang bagusnya itu tuh, yang bagusnya itu dari kita kerjain itu ada berita news sama feature. Nah feature itu tuh saya suka karena di situ kita punya emosi, kita punya apa semua Dilatih. di pora-poranda sih benar. Ketika kita wawancara yang soal sedih, salah satunya soal kedukaan itu kita bagaimana buat dia itu bisa nyaman berbicara, mengungkapkan semuanya. Terus Tanpa terbebani. tapi saya rata-rata kalau wawancara yang kayak sedih-sedih itu saya nangis. Jadi wawancara orangnya ternangis, saya nangis karena pas ketik lagi nangis, jadi baper gitu. Itu juga buat maksudnya inspirasi juga, kayak misalnya dia punya anak, dia tuh hanya jualan, pernah wawancara jualan di kebun saja, cuma berharap itu jualan pisang sama pokoknya hasil kebun, tapi dia bisa bikin anaknya sarjana 3 orang. Itu tuh inspirasi. Makanya apapun kerjaanmu kalau kau tekuni pasti ada hasil. Tapi dengan orang juga tuh tong tuh sudah banyak bantu orang ya. Maksudnya bantu dalam artian gini. Bantu promosi ya, bantu mereka orang yang memang up yang gitu. memang selama ini tidak diperhatikan tuh akhirnya jadi diperhatikan Iya. gitu. Iya. Jadi itu tadi sudah yang saya bilang tuh sosial memang kalau aku mau kerja Secara tidak langsung sosial ya tuh- kita punya berita kayak Wartawan. saya ingat saya punya berita yang saya terakan lupa itu. Jadi itu veteran itu dia punya rumah, itu saya punya judul berita waktu itu, judulnya kayak kandang ayam, tapi memang betul itu hanya tanah doang padahal dia veteran. Dia adalah karena setelah bikin beritanya rumahnya kayak itu langsung salah satu BUMN itu bangun rumah layak. Jadi itu alhamdulillah saya senang karena dengan saya bikin beritanya itu jadi orang-orang yang tidak Walaupun- diperhatikan tuh jadi iya, diperhatikan gitu. dibangunkan rumah. Terus Harusnya misalnya seperti itu. dia punya kayak yang gitu lagi sekarang ini kemarin yang angin apa itu kencang itu yang rumah Iya. itu kan roboh. Kita bikin berita ya pemerintah kasih bantuan, bahkan bantuan. bukan pemerintah tapi masyarakat sekeliling yang memang Orang-orang yang tuh tahu dari- akhirnya kan. orang-orang Iya. dari berbagai kalangan iya bantu organisasi kasih. komunitas. Jadi itulah intinya Jadi orang yang sepelekan kita pekerjaan tahu-taunya kita juga tujuannya tuh Iya, baik baik. bantu orang gitu. jadi hal makanya- kecil itu
jadi besar gitu, tapi yang positif. Iya. Jadi kita punya Jangan- kata-kata ini bisa merubah apapun. makanya tuh kalau orang bilang, orang anggap remeh, kalau saya tidak mau pedulikan orang itu sih. Kok mau anggap remeh ya silakan, tapi pada intinya kok lihat saya punya hasil gitu tau, maksudnya Kita kinerja saja, memang tunjukkan memang prestasi. di mata manusia tuh terbaik, tapi di mata Tuhan tuh Rata-rata orang-orang yang kayak gitu justru punya banyak masalah. Dan mereka tidak mengerti Karena media, takut juga tapi ada juga yang sebenarnya. memang Iya, tidak tidak memahami, media. tidak memahami Dan tugas kita dan maklumi fungsinya karena media itu seperti apa. Ada yang Kalau alergi kalau gitu. itu masyarakat kayak masyarakat awam ya tidak masalah. Kalau petinggi-petinggi kayaknya paham. Cuman karena mereka takut. berarti ada apa? Nah, ada apa gitu kan. Pertanyaan ada apa di Nah situ? itu nanti aku juga jadi kepo kalau memang aku jadi wartawan tuh. Iya. Jadi wartawan itu kalau Segala istilah hal sekarang kepo, berkaitan. kepo. Kau Kalau harus kepo, kepo. kalau kau terkepo ya terus. Jadi wartawan tuh kok kan tahu, oh jadi masalah di instansi ini tuh karena Orang ini. korupsi karena apa? Nah, gitu. Tapi Orang harus ditutupi karena punya andil besar. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah disepelekan lah. Karena kita juga bekerja karena intinya banyak cerita. Kalau kau jadi karena kita wartawan mau. tuh kau akan banyak cerita. Tambah wawasan. Kau hidup jadi berwarna, asik ya berwarna. Yang saya nggak suka dikenal tuh nggak tambah wawasan. gaul. Ya. Tambah wawasan, tambah destinasi. Jadi kita bisa Tambah kemana. dicari-cari. Tambah bola. Iya sih, tambah- Kalau musuh, ya itu sudah orang yang Ya tidak pasti senang ada ya, lah, gitu. tuh namanya Pasti juga kehidupan. Namanya kehidupan pasti tuh ada suka duka. Ada orang yang tersenang, ada yang senang. Jadi ya nikmati aja sih. Jadi ya Nikmati guys, gitu. kita sekarang masih di profesi ini, insya Allah Insya sehat-sehat Allah. selalu, apalagi di masa Amin. pandemi. Amin. Guys, kita ada pakai masker. Tapi kita Karena lepas. lagi ngobrol sufasin tuh, Iya, jadi aman. iya. Vaksin aman lah. lengkap. Jadi Lengkap baret. jaga kesehatan, jaga jarak bagi yang bukan muhrim, dan makan banyak, makan buah, Tetap makan berpikiran nasi. positif itu Iya. yang pertama. Pikir positif, pokoknya olahraga juga kalau boleh. Jadi Harus jangan konsisten. kerja saja. Harus konsisten. Betul. Jangan cuma kerja cari uang terus uangnya dipakai buat stres. Iya, jangan kerja uangnya untuk dipakai Hilangin pengobatan. stres. Pengobatan. Bukan cuma di kalangan wartawan, maksudnya Pengobatan. kalau aku kerja dimanapun juga Jangan- sih. jangan Bisa terlalu forsir dijadikan lah. itu sebagai suatu Forsa, motivasi juga forsa. sih untuk Nah, di kehidupan tuh kayak gitu. oke. Mungkin itu dari kita untuk sesi kita punya pengalaman-pengalaman dan terjun di dunia kerja ini. Nantikan kita di podcast berikutnya mungkin tentang yang lain ya. Iya. Topik-topik yang menarik. Sip. Jadi kalau Masih mungkin punya wartawan tapi iya, ya pokoknya begitu, tentang apapun itu kita akan lanjut dengan podcast berikutnya. Jadi jangan lupa Jangan lupa komen, like. like and subscribe. share, jangan lupa guys. Oke. Oke, salam Assalamualaikum. kami dari Salam Binjai. Muon. Salam kompak Apa selalu buat tadi? semuanya. Salam kompak, salam dari Salam. Papua Barat. Kota Sorong. Salam dari Pokoknya Kota salam Sorong. kompak, salam sehat lah buat semua. Iya, salam dari Papua Barat, Kota Sorong. Jangan lupa main-main ke Kota Sorong dan Raja Ampat. Keren. Wisata bahari dunia. Oke. Oke, guys. Dong. Oke. Salam dari Binjai. Oke, salam dari Binjai. Tes. Tidak usah komen gitu juga. Jadi bicara. terus mau Iya, bicara kayak gitu. tes. Oke. Jadi Oh. satu. Itu terlalu besar. Ya bagus kan kalau. Iya gitu. Iya. Bicara, maksudnya jangan teriak juga lah. Iya tidak teriak Tunggu, sih. minus main Maksudnya satu kan, lagi. maksudnya kan bicaranya gitu toh. Teriak gitu. Tidak, saya tidak Kita teriak. sama tuh kayak marah-marah gitu toh. Iya, Maksudnya bicara kalau biasa. bicara Cek kan naik kayak, lagi. aduh kalau sudah naik tuh kayak teriak gitu. Tes.